Bersyukur, terima kasih atas kebaikan-Mu. Itu sebabnya malam ini kalau Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, biarlah Tuhan Engkau terus berbicara kepada kami, memberi kekuatan dan memberikan kepada kami pengertian-pengertian di dalam menjalani kehidupan yang serba tidak pasti ini. Mari Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, pesan-pesan firman-Mu Tuhan, membuka mata hati kami, memberi kepada kami keteduhan, kekuatan, ketenangan dalam menghadapi hari esok kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Saya bersyukur, terima kasih kalau saya diberi kesempatan untuk sharing pada malam hari ini dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Dengan tema yang menarik, yaitu tema mengelola keuangan dengan bijaksana di tengah ketidakpastian, gitu ya. Saudara, saya langsung aja supaya tidak membuang waktu karena nanti ada question and answer, ada pertanyaan, dan saya berharap saya bisa menjawab pertanyaan saudara. Kalau saya tidak bisa jawab, saya kembalikan kepada host. Gitu aja, gampang kalau pembicara tamu begitu saudara. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara kondisi, kita ngomong ekonomi ya, saya nggak ngomong politik karena bukan berarti politik tabu untuk dibicarakan, tidak. Tapi karena temanya keuangan, jadi kita bicara soal keuangan. Saudara, kalau Anda perhatikan kondisi keuangan baik di domestik, baik di regional maupun global, tidak sedang baik-baik saja. Jadi semua tidak sedang baik-baik saja. Kita tidak boleh memungkiri atau menutup mata dan menutup telinga mengatakan bahwa kondisi ekonomi baik-baik saja. Enggak juga sih saudara ya. Dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena memang Tuhan juga sendiri berkata bahwa dunia ini makin hari makin tidak pasti. Ketidakpastian itu adalah hal yang pasti. Satu hal yang pasti dalam hidup kita adalah ketidakpastian. Jadi besok kita pasti menghadapi ketidakpastian, gitu ya. Jadi saudara jangan pernah berharap hidup ini pasti. Kalau Anda berharap hidup ini harus pasti, semuanya jelas, Anda nggak perlu ke gereja sebenarnya. Serius, kalau semua sudah pasti, semua sudah jelas, ngapain? Kita nggak perlu Tuhan, orang semuanya udah pasti kok. Tapi justru karena tidak pasti, karena tidak jelas, kita butuh Tuhan. Supaya kita percaya lewat Tuhanlah yang membuka jalan atau memberikan pertolongan di saat ketidakpastian hadir dalam hidup kita. Betul nggak begitu saudara ya? Saudara coba perhatikan perang, bagaimana saudara nggak selesai. Iran lagi perang lagi sama Israel, nanti nambah lagi yang lain. Sekarang adalah Rusia belum selesai, ada lagi gitu ya. Belum lagi Donald Trump menjadi presiden, bikin lagi aturan baru. Kemudian juga sekarang dengan mengusir semua warga negara yang tidak legal juga gitu kan ya. Menimbulkan ada banyak gejolak semakin tidak pasti. Jadi banyak orang seperti itu. Belum lagi alam yang tidak bersahabat nih hari-hari ini gitu kan ya. Kita bisa melihat kayak kemarin mana pernah ada alam sutra banjir coba. Nggak ada cerita, saya pernah bilang dulu kalau alam sutra banjir Jakarta kelelep loh. Tapi ternyata enggak juga, Jakarta enggak kelelep gitu kan, tapi banjir. Ada hal-hal yang menurut saya begitu. Belum lagi AI, teknologi AI. Ada begitu banyak, saudara kemarin saya mendengar dari wakil Menteri Teknologi and Science, saudara kalau tidak salah namanya Ibu Stella ya namanya. Stella ya. Dia sendiri mengatakan bahwa yang namanya computer science di Amerika udah mulai makin kosong mahasiswanya. Udah banyak, dulunya tuh semua orang computer science. Nah dia lagi mengedukasi orang tua agar supaya anak-anaknya jangan lagi melihat computer science sebagai primadona gitu. Karena ternyata di Amerika sekarang sekolah kelas atau subjek itu udah makin ditinggalkan. Kenapa? Karena ternyata lulusan computer science nggak ada kerjaannya. Kenapa? Diganti AI. Gitu loh. Semua computer science sudah banyak yang bisa dikerjakan oleh computer science bisa dikerjakan oleh AI gitu kan. Nah, kemudian lagi politik, keamanan, belum lagi kalau di Indonesia kepastian hukum yang nggak jelas, betul nggak saudara? Semakin hari semakin tidak jelas. Jadi memang ketidakpastian itu sudah bagian dari kehidupan kita. Jadi saudara kalau ngadepin ketidakpastian, coba bilang saudara-saudara biasa aja, coba bilang gitu. Biasa aja, memang begitu kok, memang harus gitu, mau apa lagi kita gitu loh. Nah, sementara ketidakpastian itu dimulainya sejak di Taman Eden ketika manusia jatuh dalam dosa. Kenapa? Saya mau mulai dari situ dulu supaya saudara tahu dari mana asal usulnya ketidakpastian, agar supaya kita bisa tahu dari situ kita perlu mengandalkan Tuhan dan nanti kita akan bicara ekonomi Allah.
Oke, sedikit saya akan menyentuh dari ekonomi Allah. Kejadian 3:17 kita baca saudara. Lalu Tuhan firman-Nya kepada manusia, Kejadian 3 ayat 17. Firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, sebelumnya saudara manusia makan, minum semua tersedia di Taman Eden. Tapi setelah itu hidup jadi tidak pasti. Mereka harus berpeluh, mereka harus susah payah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saudara, tanah yang dikutuk oleh Tuhan. Manusia tidak dikutuk tapi tanah yang dikutuk. Sejak itulah saudara untuk menghasilkan penghasilan kita, karena zaman waktu itu kan masih di agraria ya. Jadi zaman agraria semua tanah. Sementara tanah sudah dikutuk, sesuatu yang tidak mudah lagi untuk menghasilkan di tanah harus dengan jerih payah, harus dengan keringat. Gitu. Jadi di situ Tuhan lagi mengatakan bahwa sekarang kamu harus hidup dengan semua ketidakpastian di situ. Dengan aku semuanya udah pasti. Tapi sekarang kamu hidup dengan ketidakpastian. Sejak itulah manusia menjadi hidup dengan tidak pasti. Belakangan kita melihat ketidakpastian di ekonomi dan bisnis di Indonesia makin jelas. Perusahaan-perusahaan yang tutup berapa banyak, perusahaan PHK berapa banyak saudara. Betul nggak gitu? Korban PHK itu nggak banyak, nggak sedikit saudara. Belum lagi kalau di sini ada yang punya showroom mobil, bisnis showroom mobil ada nggak? Nah saudara, di jemaat saya ada punya bisnis showroom mobil saudara. Dia sendiri berkata bagaimana banyak showroom mobil tutup teman-temannya. Gitu loh. Apalagi setelah adanya perusahaan mobil elektrik. Ya, mobil listrik dari China. Wow, udah makin-makinan saudara. Kentucky Fried Chicken tutup, tutup dan juga beberapa PHK saudara. Microsoft di dunia PHK. Jadi gelombang PHK memang luar biasa. Apalagi saudara, Anda tahu hari ini masih belum dilaksanakan, tapi kalau dilaksanakan penuh makin besar gelombang PHK di Amerika. Kenapa? Karena untuk bikin burger McDonald's itu bisa robot udah. Dan kalau robot yang bikin gak bakal salah. Gak bakal salah beneran. Kalau orang yang bikin bisa salah. Dia tidak bakal salah karena semua diprogram saudara, dan mereka kerja luar biasa dan gak ada perlu ada shift, gak ada pusing gitu loh saudara. Mereka sekarang kalau kasir cuma satu, kalau dijalankan itu cuma satu kasirnya. Yang lainnya cukup dengan tombol button aja. Pesen ini langsung tunggu keluar gitu. Nah Anda kan sudah tahu juga kalau kopi aja baristanya sekarang di Jakarta kan udah ada tuh pakai mesin. Betul nggak gitu saudara? Jadi Anda bisa melihat gak sih bahwa ekonomi atau bisnis itu makin tidak pasti. Jadi kita mesti lihat gini, Alkitab sudah bilang begitu. Maksud saya ke situ, saya mau bawa ke sana dulu. Kalau kita nggak lihat ke sana, kita akan stres berkelebihan. Coba kita lihat ada satu ayat. Bahwa Tuhan sendiri tahu bahwa ekonomi dunia memang akan terus dalam situasi yang nggak stabil. Bahkan inflasi nggak kira-kira bakal terjadi. Mari kita lihat, ada firman Tuhan yang berkata dalam Wahyu 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan udah ngomong akan ada kenaikan harga. Tuhan ngomong akan ada kemerosotan nilai. Saudara tahu saudara ya, kalau yang namanya inflasi itu sebenarnya nilai tukar rupiah kita makin merosot. Dengan barang yang sama, dulu dengan barang yang sama kita cukup bayar harga 10.000 misalnya. Sekarang dengan barang yang sama kita harus bayar 20.000. Jadi artinya apa? Nilainya makin merosot itu rupiah kita. Mari kita lihat Wahyu 6 ayat 5 sampai dengan 6. Jadi Alkitab sudah bilang, yes, mari kita lihat. Dan ketika anak domba itu membuka metra yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, perhatikan, seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Coba bilang timbangan. Zaman itu kalau di pasar pakainya timbangan. Mau beli barang semua pakai timbangan. Timbangan berapa beratnya segala macam. Artinya saudara, ini adalah meterai yang berkaitannya dengan ekonomi, perdagangan.
Nah kalau sekarang bukan timbangan, kalau timbangan kan mesti kiri kanan sama ya. Betul ya? Namanya neraca kalau sekarang. Kalau di perusahaan namanya neraca. Ada kredit, ada debit, ada aset, ada kewajiban. Itu neraca, harus seimbang. Jadi ini lagi bicara, Tuhan lagi bicara bahwa ekonomi akan kena. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata begini. Secupak gandum sedinar. Coba bilang secupak sedinar. Jadi secupak gandum sedinar. 1 dinar adalah upah 1 hari kerja. UMR 1 hari. Jadi di sini lagi dibilang untuk beli gandum secupak atau 1 liter secupak itu kira-kira untuk beli gandum yang seliter harganya 1 hari upah kerja. Paham ya sampai di sini ya? Tapi dia bilang begini nanti. 3 cupak jelai. Coba bilang 3 cupak jelai. Jadi 3 liter jelai sedinar harganya. Jadi 3 liter jelai harganya 1 hari upah kerja. Upah kerja 1 hari. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Perhatikan baik-baik. Gandum sama jelai beda kualitas. Orang itu di zaman itu kalau makan bukan jelai, makannya gandum. Jelai itu lebih banyak dikasih buat binatang, hewan. Tapi kalau Anda mau makan jelai juga bisa. Jadi dia lagi mengatakan begini dalam kitab Wahyu ini. Akan tiba waktunya, waktu itu ditulis, bahwa nanti orang nggak bisa lagi sanggup untuk membeli makanan yang buat mereka, harusnya mereka makan gandum. Mereka harus turunkan kualitas makannya, yaitu kalau mau makan lebih banyak dalam satu keluarga mesti makannya jelai. Karena kalau mau beli gandum udah nggak sanggup. Paham nggak nih? Artinya apa? Terjadi kemerosotan secara nilai rupiah kita atau mata uang. Karena barang-barang itu jadi lebih mahal sekarang. Anda berasa nggak kalau barang-barang lebih mahal? Ayam aja sekarang dipatok ya. Dipatok harganya. Saya cuma nggak tahu, saya nggak lupa berapa harganya kalau dari peternak. Itu dipatok sama pemerintah. Dan di pasar harganya udah gila-gilaan saudara. Jadi oleh karena itu saudara, Anda mesti tahu ekonomi dunia ini nggak bisa dipegang. Itu yang saya maksud. Anda harus beralih dari sistem ekonomi dunia yang nggak menentu ini, masuk ke sistem ekonomi Allah yang selalu jelas. Paham? Jadi Tuhan itu lagi mau bawa kita untuk lihat situasi dunia ini memang sudah demikian Tuhan sudah katakan. Tapi kalau engkau masuk ke dalam Tuhan punya sistem perekonomian, ikutin dia, kita hidup di dalam kejelasan. Nah yang menarik begini saya selalu bilang, orang Kristen itu lucu kalau menurut saya. Kalau diajarin kebenaran firman, sulit dipercaya kadang-kadang. Maksudnya nggak gampang mau percaya kalau diajarin. Lebih percaya kalau orang dunia yang ngajarin. Aneh, saya kadang-kadang suka bingung gitu saudara. Kenapa? Karena mereka berpikir orang dunia itu lebih ahli. Karena dianggapnya Tuhan itu hanya berurusan sorga dan neraka. Tidak ada kaitannya, relevansinya dengan ekonomi. Siapa bilang saudara? Nah, mari kita akan lihat, coba di slide saya berikutnya. Ada gak? Nah, mengapa banyak orang tidak percaya dengan ekonomi Allah? Karena seringkali saudara, orang gak percaya dengan ekonomi Allah, yang itu tadi saya bilang. Karena Tuhan itu hanya rohani. Gak berurusan dengan keuangan, siapa bilang? Tuhan berkata bahwa
Tuhan itu bersuka dengan keberuntungan kita. Dia mau memberkati kita. Pekerjaan kita, buah kandungan kita, hasil bumi, hasil ternak kita. Gitu loh. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir Tuhan tidak peduli dengan ekonomi saudara. Nah, kita lebih percaya dengan pakar karena saudara kita kita itu selalu melihatnya gini. Apa yang dunia katakan lebih benar dari apa yang dikatakan Alkitab. Saya ini dulunya bankir. Ya, mungkin sebagian Anda nggak tahu, udah tahu atau belum. Saya ini dulu bankir. Posisi saya terakhir sebelum saya full time dan menjadi pendeta, saya adalah direktur pemasaran dari sebuah bank. Jadi urusannya sama kredit, jadi saya ngerti kredit. Lalu saya punya master di Amerika, master saya adalah master keuangan. Bidang keuangan. Saya banyak training dulu waktu di bank, pada para bankir, saya training. Nah, yang menarik adalah ketika saya pelajarin Alkitab, Alkitab lebih konsisten kebenarannya dalam keberadaan apapun, tidak pernah gagal, tidak pernah, karena sorga tidak pernah ada resesi, saudara. Halo? Sorga nggak pernah ada resesi, depresi nggak pernah. Sorga selalu siap untuk memberkati kita. Cuma kita tidak terbiasa dan tidak terlatih dengan sistemnya Tuhan. Nah, ini menjadi masalah. Kalau Anda tidak terlatih dengan sistemnya Tuhan, kita terlatih dengan sistem dunia ini, maka kita nggak bisa percaya itu. Kenapa banyak orang nggak percaya? Karena kita nggak terlatih dengan sistem ekonominya Tuhan. Karena sistem ekonominya Tuhan beroperasinya menurut cara Tuhan, bukan menurut cara dunia ini. Paham sampai di sini? Saudara, kalau Anda pergi ke Amerika, saya pertama sekolah di Amerika, saya ketangkap sama polisi. Karena nggak biasa nyetir model di Amerika. Kita udah biasa di sini selap selip. Kan Jakarta gitu sudah, selap selip ngebut gitu kan ya. Padahal sudah ada batas limitnya. Di tempat sekolah karena saya udah telat kuliah, saya ngebut ditangkap sama polisi. Belum lagi dia setir kiri, kita setir kanan. Betul nggak saudara? Jadi kita nggak terbiasa dengan sistem itu. Sistem makannya juga beda kan gitu. Mereka jarang makan nasi, kita makannya nasi. Mereka makannya kentang, kita nggak bisa makan kentang, nggak bisa makan roti kan gitu ya. Jadi itu yang saya maksud dengan sistem. Nah, orang Kristen harus dilatih untuk bisa bergerak dalam sistem ekonomi Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, hukum ekonomi Allah tidak sama dengan hukum ekonomi dunia ini. Itu yang saya mau maksud kalau Anda mau melihat ketidakpastian. Oke, kita lanjut. Next berikutnya. Dalam slide saya. Ekonomi Allah tidak pernah resesi, tidak mungkin bangkrut, dan siap sedia menyuplai setiap kebutuhan kita. Siapa yang percaya dengan ini? Persoalannya tidak cukup percaya. Kita mesti hidupi. Sampai ini betul-betul kejadian. Saya akan kasih contoh aja, beberapa contoh saudara. Saudara tahu nggak di Alkitab dalam 2 Raja 4 ayat 1-7, karena waktu saya nggak akan mungkin buka semuanya. Baca semuanya maksud saya. Saudara tahu ada janda yang berhutang? Suaminya mati, ninggalin hutang. Pernah baca? Lalu penagih hutang. Jadi profesi debt collector udah zaman dulu saudara. Udah mau narikin 2 anaknya dijadiin budak. Karena udah gak bisa bayar, anaknya diambil. Supaya anaknya bisa dijual jadi budak. Kan zaman itu kan budak dijual. Untuk bayar hutang. Nah saudara tahu. Kalau orang udah utangnya nggak bisa dibayar, janda, nggak ada yang mau bantu. Mustinya nih saya mau tanya, kalau Anda secara logika berpikir, kalau Anda tahu ada utang, mesti cari orang yang punya duit dong. Bener nggak gitu? Nggak masuk di akal. Masa mau bayar utang datangnya sama nabi? Ayo. Mestinya cari keluarga yang punya duit dong. Tapi dia cari nabi. Karena dia terlatih dengan sistem ekonomi Allah. Nah, Elisa memang tidak bisa menyediakan duit untuk bayar. Tapi Elisa punya jalan Tuhan. Nah, itu dia. Kita kadang-kadang gak terbiasa kayak gitu. Halo? Betul gak? Dia datang kepada Elisa. Elisa bilang apa? Di rumah kamu ada apa? Ada buli-buli berisi minyak. Kecil buli-buli. Apa artinya? Ya kan kalau untuk bayar utang segede gitu anaknya mau diambil.
Terus dia bilang apa, Elisa bilang? Kamu pinjem ya bejana-bejana kosong dari tetanggamu. Jangan terlalu sedikit. Pinjemnya lebih banyak, lebih bagus gitu. Si perempuan ini nggak tahu apa yang dia mesti lakukan. Dia minjem. Lalu kemudian apa Elisa bilang? Sekarang kamu udah ada bejana kosong, ada minyaknya itu sedikit. Kamu masuk kamar, kamu lakukan sesuatu. Apa? Tuangin bejana yang buli-buli yang berisi minyak yang sedikit itu ke dalam bejana yang lebih besar. Masuk di akal nggak coba? Saudara, kalau Anda punya botol kecil, terus ada bejana gede, Anda tuangin minyak ke botol gede, ke bejana gede. Ya ininya kosong, di sininya juga kosong toh. Karena kan gede banyak, betul nggak gitu? Nggak masuk di akal. Seringkali sistem ekonomi Allah bekerjanya tidak masuk akal saudara. Karena sistem ekonomi Allah jalannya dengan iman. Halo? Jalannya dengan iman, jalannya dengan ketaatan, jalannya dengan penyerahan diri. Nah ini kita nggak biasa. Ini kita nggak biasa, kita harus dengar suara Tuhan. Tadi pagi saya baru mendengar, saudara ada satu orang jebolan Harvard Business School. Itu sekolah pinter dan orang ini pinter, orang ini ngerti ekonomi. Sampai satu titik ketika dia ngalamin Tuhan. Dia berkata apa yang dia pelajari di Harvard tidak ada apa-apanya dibandingkan kalau dia dengar suara Tuhan. Masih muda orangnya saudara. Dan dilakukan juga sama si janda ini. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Halo? Betul? Saudara tahu ada yang cerita di Alkitab yang namanya Petrus nangkep ikan semalaman gak dapat ikan gak? Ada? Udah gak dapat ikan semalaman. Terus Yesus pinjem perahunya kan? Pagi-pagi pinjem perahu. Terus ngapain di perahunya? Tahu ceritanya gak? Yesus ngapain di perahu? Khotbah. Ngajar. Saya mau tanya sama saudara, yang dibutuhkan Petrus khotbah atau ikan? Nah kan orang Kristen suka begitu tuh. Pastor saya nggak butuh khotbah dan pengajaran lagi pastor. Yang gue butuhkan adalah gue utang bayarnya piye kan gitu. Lah Tuhan cara kerjanya nggak gitu masalahnya. Tuhan bekerjanya adalah mengajar dulu karena iman timbul dari pendengaran akan Anda harus banyak dengar firman. Itu masalahnya. Yang sering terjadi ketika resesi, ketika problem ekonomi, kita banyak dengar berita daripada firman. Nah ketika dia dengar firman, setelah cukup dengar firman, Tuhan bilang apa? Tolakkan nih perahu ke tempat yang dalam. Ingat loh, itu pagi menjelang siang. Nggak ada nelayan nangkep ikan pagi menjelang siang, mana ada. Betul. Semalam-malaman dia bilang, sekarang tebarkan jala, tangkap ikan. Petrus bilang apa? Semalam-malaman kami tangkap ikan, gak ada ikan satupun. Gitu gak gitu? Coba saya mau tanya sama saudara. Menurut saudara, Petrus ini nelayan yang profesional gak? Pengalaman? Punya kapalnya? Punya perahunya? Punya jalannya? Berarti cukup modal? Betul? Mereka tangkapnya di lokasi yang tepat gak? Yang banyak ikan? Yang biasa dia tangkap? Betul? Timingnya tepat gak kalau dia nangkep ikan? Malam menjelang pagi. Semuanya secara bisnis bener. Kerja keras gak nangkep ikan? Itu semuanya udah cukup membuktikan bahwa dia sudah masuk dalam ekonomi dunia ini. Kerja keras. Waktunya, timingnya tepat. Lokasinya tepat. Ya kan? Modal cukup. Punya pengalaman. Udah cukup untuk berhasil. Kenyataannya dapat ikan gak? Kita seringkali berpikir, semua saya sudah lakukan. Iya, lu masuk sistem ekonomi dunia. Coba masuk sistem ekonomi Tuhan. Tuhan punya sistem ekonomi simple, tapi susah dikerjain. Benar, simple. Susah dikerjain, kenapa? Karena kita tidak terbiasa. Kita tidak terbiasa. Lalu Tuhan bilang, tebarkan jala, tangkap ikan. Petrus bilang, semalaman aku gak dapat ikan loh. Tetapi, karena perkataanmu. Aku dengar, aku tebarkan. Imanku sekarang bekerja. Apa yang terjadi? Ikan muncul gak? Jala mau robek gak? 2 perahu penuh gak? Tadinya susahnya minta ampun. Jadi percayalah, di dalam sistem ekonomi yang morat marit ini, ada sistem ekonominya Allah. Anda mau masuk apa enggak? Itu aja pertanyaannya. Kalau kita gak masuk, kita cuma mau lihat hasil sih masalahnya gitu. Halo? Amin? Pernah tahu saudara ada cerita di Alkitab, satu lagi saya kasih contoh nanti saya masuk lanjut.
Di dalam 2 Raja-Raja 7 kalau Anda baca, seterusnya nggak ada di sini. 2 Raja-Raja 7 Anda baca ayat 1 dan seterusnya. Ini cerita di Samaria terjadi kelaparan yang lagi hebat. Kelaparannya hebat betul ceritanya. Harga itu membumbung tinggi sampai kotoran binatang itu harganya mahal. Kotoran binatang dipakai buat pupuk waktu itu. Jadi mahal banget. Jadi kalau menurut saya, kesimpulan saya sebagai seorang bankers dulu, ngerti ekonomi, itu inflasinya tidak terkendali. Kondisi inflasi yang tidak terkendali merosot mata uang luar biasa sampai kotoran binatang aja mahal. Dan di situ di Alkitab dicatat, ada seorang ibu tega masak anaknya sendiri karena mau makan susah. Itu kondisi udah berat. Betul? Tapi Elisa bilang begini. Nah, sekali lagi Nabi Tuhan ngomong begini. Besok harga-harga turun. Lah yang denger itu bukan orang biasa. Salah satunya ajudan raja. Coba bilang ajudan. Kalau ajudan raja dekat gak sama raja? Dekat? Kira-kira kalau jadi ajudan raja denger gak meeting para menteri? Dengar? Dengar. Menteri. Dia tahu kondisi ekonomi di negeri itu kayak apa. Berarti dia pegang data gak kira-kira? Ada data? Data dari menteri-menteri dong. Dia dengar paling tidak ada bocoran. Orang dia ajudan raja. Paling tidak raja kalau lagi pusing juga cerita kan. Betul? Dia pegang data gak? Pegang. Elisa pegang data gak? Ayo, saya tanya, Elisa pegang data gak? Kagak pegang data. Tapi dia bilang apa? Besok harga-harga turun. Siapa yang gak percaya duluan? Ajudan. Kenapa ajudan gak percaya? Karena pegang data. Makanya orang yang mengandalkan data, ketika pendeta ngomong sistem ekonomi Allah, dia ketawain, saudara. Halo? Diketawain. Lu gak pegang data, gue pegang data, lu kagak ngerti datanya, gue punya datanya, tahu gak? Tapi Elisa bilang apa? Oh, dia bilang, saya kasih tahu kamu, kata ajudan. Sekalipun tingkap langit terbuka, dia tahu lu ada Tuhan, si ajudan ini, tapi dia nggak percaya Tuhan bisa bekerjain gitu. Tuh, ada orang Kristen kayak gitu tuh. Tahu ada Tuhan tapi nggak percaya gitu. Lebih percaya pada data. Makanya dia bilang si ajudan, sekalipun tingkap langit terbuka, yang lu ngomong nggak bakal terjadi. Karena dia pegang data. Dia tahu it's impossible. Betul? Tapi Elisa bilang apa? Kamu akan lihat besok. Itu terjadi tapi kamu gak alami. Besoknya terjadi. Caranya apa? Tuhan punya cara yang lain. 4 orang kusta digerakkan oleh Tuhan. Betul, Anda pernah baca cerita itu. Dan akhirnya apa? Itu yang ditinggalin tuh tentara Aram yang ada di situ kabur morat-marit, mendengar suara, kirain ada kereta kuda besar gitu loh. Padahal 4 orang kusta yang jalan. Tuhan tuh bisa bikin begitu. Ditinggal aja, dia punya tenda, ada makanan, ada apa. Ternyata dalam malam itu juga, semua tersedia makanan. Apa yang terjadi ketika besok pagi kelihatan ada makanan, seluruh rakyat mau ambil, ajudan ini diinjak-injak mati. Nah pertanyaan saya, Anda mau percaya yang mana? Sistem ekonomi Allah atau sistem ekonomi dunia? Halo? Amin? Kadang-kadang kita ini campur aduk, saudara, itu yang bikin masalah. Karena itu tips untuk mengelola, saya langsung cepat aja karena ada waktu nanti untuk question and answer. Tips dalam mengelola keuangan di tengah ketidakpastian. Ya, kalau saya cerita panjang, saudara, kalau keuangan tuh panjang banget. Salah satu ekonomi yang lagi dibangun di dunia ini namanya ekonomi Babel. Ekonomi Babel. Ekonomi Babel dasarnya utang dan serakah. Itu ekonomi yang bikin hancur. Ya, ekonominya Tuhan nggak gitu, beda. Jadi kita mesti belajar sistem ekonominya Tuhan. Jadi saya mau ajak saudara belajar berani masuk dalam ekonominya Allah. Yang pertama tipsnya dengan satu singkatan tipsnya. Next please. Hemat, coba bilang hemat.
H titik, E titik, M titik, A titik, T titik. Berarti singkatan itu. Tapi singkatannya hemat. Coba bilang hemat. Kita lihat yang pertama. H, hemat H. Kalau Anda mau masuk ekonomi Allah, prinsipnya di tengah ketidakpastian dunia masuk dalam ekonomi Allah yang jelas. Anda harus H yang pertama, hukum Tuhan dan hadiratnya Anda harus ikuti. Setiap namanya sistem ekonomi itu ada yang namanya hukum dan prinsip. Betul? Tabur tuai gitu kan ada hukum dan prinsip. Kalau Anda mau masuk ekonomi Allah di tengah dunia yang tidak pasti ini, Anda harus pastikan hukum-hukum Tuhan dan hadirat Tuhan Anda harus setiap saat Anda harus perhatikan itu dalam hidupmu. Jangan sampai Anda mau masuk ekonomi Allah tapi ngikutinnya hukum dunia ini. Ya nggak pas. Betul. Kalau Anda pergi ke dokter, dikasih resep, harus ngikutin resep dokter nggak? Kalau mau sembuh. Tapi kita kadang-kadang suka jadi dokter sendiri. Dikasih resep, yang ini kita makan, yang ono kita nggak makan. Ayo bener nggak gitu? Terus kalau kita nggak sembuh, kita salahin siapa? Dokter. Kan gitu. Tuhan udah kasih resep, tapi kita mau jalanin yang kita bisa, yang nggak mau kita nggak kerjain. Terus kalau kita gagal, salahin siapa? Tuhan. Itu penyakit tuh. Nah saudara, yang dimaksud dengan hukum dan hadirat Tuhan itu apa sih? Jangan pernah menyepelekan kerohanian saudara. Karena gini loh, Tuhan itu ngomong, Anda percaya Tuhan masih ngomong gak? Tuhan itu ngomong kepada saudara, tapi kalau kerohanian saudara redup, Anda gak bisa dengar suara Tuhan. Maka yang Anda dengar apa? Berita. Telingamu terlatih untuk dengar berita, Anda nggak terlatih dengar firman. Bukankah ada ayat yang bilang apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah muncul dalam hati, itu yang disediakan oleh Allah bagi yang mengasihi Dia. Betul nggak begitu? Artinya apa? Ada hal-hal yang Anda dengar, yang Anda lihat beyond, melampaui apa yang Anda lihat dengan mata jasmani saudara. Ada indera yang lain. Nah ini mesti dilatih. Amin. Saudara, saya mau ajak saudara untuk melihat Kejadian 2 ayat 10 dan 11. Gak ada di slide, tapi hukum dan hadirat Tuhan ini penting. Saya bacakan, mungkin Anda yang punya Alkitab, Anda boleh buka ya. Kejadian 2, ini mesti ikutin saya nih. Kejadian 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Perhatikan baik-baik ya. Saya baca ya, Kejadian 2 ayat 10, 11. Ada suatu sungai, oh di situ ditulis, oke. Ada suatu sungai mengalir dari Eden, membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi berapa cabang? 4. Perhatikan, yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir, coba bilang mengalir. Jadi sungai ini mengalir atau sungainya mati? Mengalir, coba bilang mengalir. Beda nggak sungai mengalir sama sungai yang diem aja? Kalau sungai diem aja bikin nyamuk ya, kotoran ya. Tapi ini sungai ini mengalir. Dari Taman Eden pecah 4 dan yang satu ini mengalir. Kemana mengalirnya? Mengelilingi seluruh tanah Hawila. Terus ada kata-katanya tuh terakhir. Coba bilang emas. Saudara tahu nggak kalau di Alkitab, keuangan Alkitab adalah emas dan perak. 20 tahun yang lalu saya pernah mengajarkan para pengusaha, 20 tahun yang lalu. Tadi pagi pengusaha itu teks saya. 20 tahun yang lalu saya ngikut kelas Bapak. Bapak menganjurkan untuk membeli emas fisik. Dia bilang dulu saya agak ragu, tapi sekarang dia kasih saya lihat, dia punya linknya bagaimana ada begitu banyak super rich, orang-orang super kaya, mereka sekarang membeli emas. Kenapa? Karena Tuhan berkata, emas dan perak milikku. Coba bilang emas. Jadi di Hawila ini emasnya ada. Saya tanya sama saudara, emas bergerak-bergerak atau diem aja di tempat?
Yang bergerak itu emas. Mas Joko. Ya itu bergerak tuh, turun naik bus. Itu emas bergerak, tapi emas nggak gerak. Tapi yang menarik perhatikan. Sungai itu mengalir, pecah 4. Lalu mengalirnya menuju Hawila, ada emas. Dia bisa nemukan emas. Emas nggak kemana-mana, tapi sungai itu menemukan. Anda mungkin belum dapat. Kata emas pertama di Alkitab, ini munculnya di sini. Saudara, kalau Anda ketemu ada sebuah perkataan penting yang ada lagi nanti diulang, pertama kali disebut di Alkitab, itu penting. Itu penting untuk Anda perhatikan. Karena saya lagi bicara emas, saudara tahukah saudara, persepuluhan pertama kali muncul, itu waktu Abraham. Itu penting untuk diperhatikan. Apapun yang pertama kali disebut oleh Tuhan dan ada pengulangannya, itu penting. Coba bilang emas. Anda mungkin belum dapat ya. Coba baca Yohanes 7:38. Baru Anda bisa ngerti. Kaitannya di mana? Yohanes 7:38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan apa? Come on, akan apa? Mengalir aliran-aliran air. Sekali lagi, aliran. Air hidup. Ini bicara apa kalau kita lanjut? Bicara tentang roh yang Anda akan terima. Apa kaitannya dengan kejadian tadi? Anda bisa lihat? Saudara, kalau Anda sebagai orang Kristen tidak menyepelekan hadirat Tuhan, tidak menyepelekan hukum-hukum Tuhan, Anda bangun kehidupan rohani saudara, perhatikan, maka dari dalam akan mengalir apa? Aliran air kehidupan, dan aliran ini akan dibawa oleh Tuhan untuk dipimpin untuk ketemu emas. Anda mungkin bertanya, dari mana Tuhan bisa ketemu? Dia yang tahu ada di mana. Betul. Suatu hari Petrus dengan rekan-rekannya bersama dengan Yesus, nggak ada Yudas di situ. Karena kalau nggak ada Yudas nggak ada duit tuh, karena dia bendahara tuh. Murid-murid lagi pergi sama Yesus tanpa Yudas. Lagi lewat di bait suci, lalu ada kotak persembahan, ada kotak bayar bea. Lalu Tuhan tanya sama murid-murid, yang harus bayar bea ini siapa? Orang asing apa penduduk? Orang asing. Nah kita ini penduduk, berarti kita bebas dong. Tapi Yesus bilang gini, supaya tidak ke batu sandungan, kita bayar. Mereka saling lihat, orang gak ada Yudas mau bayar pakai apa? Yudas tahu kok, Tuhan tahu kok wajah-wajah yang gak punya duit, tau gak? Tahu gak Yesus bilang apa? Karena kan kamu nelayan nih, kamu pergi nangkap ikan. Ikan yang pertama engkau tangkap, buka di mulutnya ada koin emas. Betul gak gitu? Betul? Saya mau tanya, kira-kira waktu murid pergi, nanya gak dalam hatinya murid? Gue selama nangkap ikan gak pernah ngalamin gitu. Karena Tuhan punya sistem ekonominya sendiri, tahu enggak? Makanya murid-murid itu waktu nangkep ikan kaget. Yang pertama dibuka ada duitnya. Selama jadi nelayan gak pernah punya pengalaman. Sistem ekonomi Allah tunduknya dengan hukum Tuhan, bukan hukum dunia. Nah ini yang bikin orang Kristen susah. Dalam konteks hadirat Tuhan, doa aja kita jarang kok. Baca Alkitab kita jarang kok. Lagi susah baru datang sama Tuhan. Kan gitu. Minta didoain. Tapi mau kita bisa selamat dari ketidakpastian. Piye carane? Ngerti gak sih apa yang saya maksud? Coba yang ngerti lambaikan tangan saudara. Ya gak bisa lah ya. Kita pergi ke dokter tapi kita punya resep sendiri. Ya gak bisa begitu dong. Betul? Jadi hukum Tuhan, hadirat Tuhan harus ada supaya kita punya roh di dalam diri kita. Koneksi kita sama Tuhan enggak terputus. Betul? Itu penting banget loh saudara. Sangat-sangat penting. Yang kedua, efisiensi. Nah, ini kita mesti efisiensi. Bicara soal efisiensi jangan boros. Uang itu perlu dikelola. Uang itu perlu dikelola saudara. Jangan sampai pengeluaran jauh lebih besar daripada penerimaan. Itu namanya pasti hancur. Betul gak gitu saudara? Hidup kita konsumtif. Coba deh lihat di HP saudara dari hari ke hari. Pasti ada reel promosi tentang pinjol. Bener gak? Sampai saya gak tahu nama pinjolnya sampai saya tahu. Karena muncul terus.
ada kami, tuh ada fintech, apalagi tuh saya sampai tahu mau dengan cepat, terus dikasih tahu lagi bisa jalan-jalan, bisa beli ini, ganti HP, kan aduh. Berapa banyak orang stres karena pinjol, nggak bisa bayar pinjol masuk judol, judi online. Efisiensi itu artinya apa? Kita mesti realistis. Artinya realistis itu apa sih? Kita harus hidup sederhana, simple. Kata Paulus apa? Asal ada makanan, asal ada pakaian, cukup. Efisien, coba bilang efisien. Bukan medit loh. Hemat, irit, tidak sama dengan medit. Saya lebih suka pakai bahasa Jawa, medit. Kalau orang Jakarta kan bilangnya pelit. Kalau medit, sound system bergetar, saudara. Mengiyakan, medit, nah tuh bergetar, saudara. Kalau pelit lain, biasa aja dia. Irit itu adalah sebuah cara mengelola uang dengan bijak. Medit itu adalah tidak alkitabiah karena Tuhan mengajar kita untuk murah hati. Orang yang hemat secara luar biasa, kata Amsal, dia justru berkekurangan. Hemat luar biasa itu artinya medit, saudara. Medit, coba bilang medit. Arus cash flow harus dijaga. Nggak perlu beli, ya nggak perlu. Anda harus bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Nggak sama. Anda butuh minum. Keinginanmu minumnya di mana? Di hotel, itu keinginanmu. Tuhan mencukupi segala kebutuhanmu, keperluanmu, bukan keinginanmu. Amin. Kita harus bisa mengelola diri sendiri. Jangan punya standar hidup yang bahaya. Gaya hidup yang hidup gaya. Tahu gaya hidup yang hidup gaya nggak? Ya hidupnya gaya banget gitu, saudara. Duit mah nggak ada. Pinjol, itu dunia. Harus punya efisiensi. Ya artinya sederhana, bukan medit loh ya. Bukan, saya nggak ngajarin saudara medit. Nggak ada ayat Alkitab mengajarin saudara medit. Irit iya, hemat iya. Amin. Yang ketiga M, mentalitas. Anda harus jadi bangun mentalitas sebagai seorang pengelola dari Tuhan, bukan pemilik. Coba bilang pengelola. Artinya apa? Segala sesuatu yang Tuhan mau kasih sama saudara. Mau diberkati Tuhan? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Persoalannya kalau Tuhan kasih berkat sama saudara bisa dikelola enggak? Kita baca ayatnya. Kejadian 2 ayat 4 sampai 5. Sebentar lagi kita akan selesai. Kejadian 2 ayat 4 sampai 5. Perhatikan baik-baik. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Perhatikan, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Itu belum ada apa-apa. Kenapa? Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Makanya belum ada apa-apa. Pertanyaannya, kenapa belum diturunkan hujan? Karena belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi belum ada orang yang memanage kalau bahasa Inggrisnya. Saudara, kenapa Tuhan belum munculkan semak, belum munculkan tanaman? Karena dia belum turunin hujan. Kenapa dia belum turunin hujan? Kalau dia turunin hujan, dia tumbuh, siapa yang ngurus? Kalau Tuhan berkati saudara bisa urus gak? Banyakan kita kalau diberkati Tuhan, kita lupa Tuhan dan kita gak ngurus dengan baik. Kita pakai untuk diri kita sendiri. Mentalitas kita harus pengelola, bukan pemilik. Nah kalau ngomong pengelola nih, saya sebagai bankir ya, saya masuk sedikit, saya jelasin. Sebagai seorang bankir. Saudara tahu nggak? Kalau Anda nabung di bank, hari ini nabung 1 juta. Besok Anda ambil 900.000, boleh enggak? Bapak nabung 1 juta kemarin. Hari ini datang ke bank ambil 900.000, boleh enggak? Boleh. Boleh. Lusa Anda datang lagi,
ngambil 50.000, boleh enggak? Boleh. Bisa nggak saya sebagai bankir bilang gini, ngapain sih Pak ribet-ribet? Nabung 1 juta, udah mendingan sekarang aja nabung 50 juta. Bapak akan jawab apa? Kurang ajar lu ya. Duit gua, betul nggak? Betul nggak gitu Pak? Saya ini bankir cuma ngelola kerjaannya. Bapak mau apain itu duit Bapak kan? Betul nggak? Saya nggak berhak. Bahkan saya nggak bisa pakai uang Bapak. Saya hanya bisa charge uang Bapak dengan apa? Biaya admin sebulan sekali. Betul ya Pak ya? Kalau Tuhan kasih Anda berkat, itu duit siapa? Nggak dengar saya, itu duit siapa? Saya mau nanya. Kalau Tuhan kasih berkat sama saudara, itu duit siapa? Sekarang Anda bisa ngomong, bener nggak? Loh, kalau Tuhan kasih Anda 10 juta Pak, itu duit siapa? Besoknya dia bilang sama Bapak, kasih itu 9 juta ke orang lain. Anda bilang apa? Saya tengking dalam nama Yesus ini. Jangan-jangan salah dengar aku. Kenapa? Karena dia berubah, bukan pengelola jadi pemilik. Itu sistem ekonomi Allah kerjanya nggak gitu. Serius. Itu masalahnya, kita mau keep makin lama buat kita. Mentalitas kita harus menjadi pengelola. Halo? Saya nggak mau masuk terlalu detail, walaupun sebenarnya salah satunya Anda bisa cari ya nanti ya. Coba cari di saya punya channel YouTube, yaitu Today's Message. Ini ada kesaksian seorang bapak di gereja saya. Dia punya utang kartu kredit 500 juta. Dan gaji dia nggak cukup untuk bayar. Dia bilang 14 bulan pun nggak mungkin, bahkan setelah dia hitung utangnya ini 500 juta ini dengan gaji dia, itu hanya baru bisa lunas 15 tahun kemudian. Karena dia gali lubang, tutup lubang karena bunganya makin tinggi, makin besar. Sampai satu titik dia diingatkan Tuhan, kamu tidak mengelola keuanganmu dengan baik. Nah salah satunya apa? Dia bersaksi dengan tegas. Dia nggak pernah kembalikan persepuluhan. Sampai satu titik disadarkan Tuhan di tengah situasi berat begitu. Utang 500 juta. 15 tahun baru lunas. Anda dengar tuh di YouTube. Karena ini nggak ngomong bukannya pendeta nih. Dia ngalamin. Mujizat terjadi ketika dia mulai kembali melakukan secara rutin persepuluhannya. Itu salah satunya mentalitas saudara bukan menjadi pemilik. Ada orang nggak setuju, silakan Anda nggak setuju nggak apa-apa. Tapi kalau Anda nggak tahu kalau itu adalah sistem ekonomi Allah sebenarnya. Halo, amin. Kita selalu kalau dengar persepuluhan, kita nggak mau dengar. Tapi kalau berkat kita mau dengar. Itu jadi masalah. Kalau Anda mau masuk sistem ekonomi Allah, itu nggak bakal terlepas. Selalu ada. Yang berikutnya HEMA sekarang ya. Akal sehat, coba bilang akal sehat. Lukas 3 ayat 14, saya baca. Yohanes Pembaptis berkata kepada prajurit ketika prajurit bertanya. Prajurit bertanya kepadanya, dan kami apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Wow, coba bilang, cukupkan dirimu dengan gajimu. Nah ini dia. Pak, berapa cukupnya? Siapa yang nentuin cukup apa enggak? Coba saya mau tanya, siapa yang nentuin gaji kita cukup apa enggak? Hah? Kita sendiri? Bukannya sosial media? Kita kan kalau lihat teman kita ganti arloji, ganti HP, kita kepengen ya. Tapi kadang-kadang saudara, terus belum lagi kita lihat ada promosi sepatu, sendal atau apa segala macam. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Seberapa cukupnya? Saya kasih kesaksian sedikit ya. Di gereja saya long time ago, udah lama banget. Karena dua-duanya ini kebetulan full time kami sudah meninggal dua-duanya. Yang satu sopir, yang satu WL. Di gereja itu jadi WL, kepala WL. Kira-kira Anda tahu gak kalau dia kepala WL yang satunya adalah sopir gereja. Kira-kira menurut saudara gajinya lebih gede mana? WL ya? Nah itu waras berarti.
Ya jelas lah, gereja gaji dia lebih gede karena dia punya skill, dia punya pelayanan, ngerti ya? Namanya sopir bukan berarti kita menganggap dia rendah, memang dia punya skill sebatas itu dong. Tapi yang menarik, sekian tahun kemudian, sopir gereja bisa beli rumah, walaupun di pinggir Jakarta. WL ini yang gajinya gede, kebiasaan tiap bulan 2 minggu setelah terima gaji datang ke bagian keuangan gereja kasbon. 2 minggu habis. Kasbon, begitu dapat gaji bayar sebagian kasbon, sisanya makan lagi 2 minggu kasbon. Begitu, boro-boro rumah. 10 tahun kemudian, ini sampai akhirnya dua-duanya meninggal nih saudara. WL-nya meninggal tak berbekas. Nggak ada. Tapi si sopir ini meninggal 2 tahun yang lalu. Punya 2 rumah. 1 rumah tinggal, 1 dikontrakin. Kok bisa? Dia belajar bagaimana mengelola uang. Persoalannya, mau gaji gede juga kalau kita nggak bisa kelola, habis. Betul apa enggak? Coba bilang akal sehat. Artinya realistis. Kita bisa adaptasi dalam hidup ini. Itu perlu saudara. Jangan ngikutin gaya hidupnya orang lain kalau kita nggak siap. Halo? T yang terakhir sebelum saya serahkan nanti ya. Karena waktu berjalan terus. T adalah tekun. Coba bilang tekun. Tekun itu sama dengan rajin. Menurut saudara, kalau orang dagang kroket. Anak 3 sekolah di Amerika. Tapi dagangnya kroket. Masuk di akal nggak? Nggak masuk di akal. Saya kenal ada seseorang, dagang kroket, Tuhan bikin dia meroket. 3 anak sekolah di luar negeri. Kenapa? Dia tekun mengerjakan kroketnya sampai dia bisa kembangkan kerenyahannya. Dia bisa kembangkan sambelnya. Sebegitu rupa orang kalau sudah makan kroket itu, orang bisa bilang ini kroket beda. Kenapa? Tekun. Orang bisa main musik dengan bagus karena tekun. Orang yang mungkin punya keahliannya terbatas awalnya tapi dia tekun, dia kembangkan, dia berhasil. Ketekunan itu penting. Kalau di tengah ketidakpastian seperti ini, kita kadang-kadang boro-boro tekun, mau kerja aja males. Halo? Namanya mager. Terus kaumnya kaum rebahan. Orang yang tekun, komit, kerja, serius. Coba bilang tekun. Saya melihat orang-orang yang menekuni pekerjaan yang tidak ada artinya. Itu ternyata berarti. Berapa banyak saudara orang yang kelihatannya ada pekerjaan ini kecil gak ada artinya. Tapi dia tekun kerjakan jadi besar. Betul? Setuju saudara? Coba bilang hemat. Hukum Tuhan. Hak pertama hadirat Tuhan, betul? Efisien, betul? Mentalitas, akal sehat, dan tekun. Saya percaya tips ini kalau Anda lakukan, tentu saja kalau Anda mau belajar ini lebih jauh, Anda harus praktekkan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Maka Anda bisa melihat ketidakpastian itu sudah pasti. Ya, jadi jangan Anda berharap, gini, jangan pernah berharap instan penyelesaiannya. Anda harus mengandalkan Tuhan. Mumpung sebelum kejadian lebih berat di depan, sekarang adalah transisi. Anda harus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Jangan telat. Kalau Anda telat lebih susah. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saya kembalikan, Pak.
Ya, bagaimana? Tadi terima kasih Pak Leo atas pemaparannya sangat menarik ya. Saya pikir yang namanya ekonomi itu kan tidak tidak statis, selalu dinamis. Begitu ya Pak Leo ya. Sebelum saya buka sesi untuk tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin saya mau informasikan juga Pak Leo juga mengarang buku. Ini ada buku yang judulnya Kunci Berkat, ya Pak ya. Menuju kehidupan yang diberkati di dalam segala hal. Nah, ini bisa Bapak Ibu dapati di luar. Kemudian juga ada buku-buku yang lain juga. Ada Uang Tidak Akan Membuat Anda Kaya. Nah, dari judulnya aja udah menarik nih. Uang tidak akan membuat Anda kaya. Terus kemudian bagaimana membangun jaminan keuangan. Ya, bukan semua pengarangnya, bukan Pak Leo, tapi ini buku-buku yang bagus untuk Bapak Ibu bisa pelajari. Ya, jadi saya akan buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian kalau yang ada yang mau bertanya. Ya, tapi sebelumnya mungkin begini Pak, saya tadi pas dengar Bapak menjelaskan itu sangat menarik ya, terutama ini kan kita bicara mengenai ekonomi Allah Pak. Tapi kan kenyataannya kan di kehidupan kita sehari-hari kita bekerja, kemudian ada yang punya usaha, ada yang anaknya mungkin masih sekolah, yang baru mau masuk ke dunia pekerjaan gitu. Nah ternyata kan kondisi dunia ini boleh dibilang belakangan ini apalagi ya, sangat cepat perubahannya, begitu Pak ya. Jadi mungkin ada teman saya juga yang punya usaha. Tadi baru WA saya, kenapa ya kok sekarang kok usaha itu lagi turun semua Pak. Omset turun gitu. Emang kita resesi ya gitu. Saya bilang enggak, kita nggak akan resesi kok. Cuman ini saya punya usaha kok lagi ini banget gitu Pak. Nah terus ada juga teman saya yang bertahun-tahun kerja tapi nggak dapat bonus. Kasihan juga ya gitu. Kenyataan di dunia ini ya seperti itu ya sekarang. Nah mungkin tadi kalau saya dengar Pak Leo bilang dulu pernah kasih tips atau apa, wah beli emas nih bagus gitu. Emang harga emas sih naik terus sekarang Pak ya. Cuman mungkin dari teman-teman di sini pasti kita punya mata pencaharian mungkin yang sedang turun ya. Bahkan mungkin ya menghadapi situasi yang sangat rumit gitu ya Pak. Nah itu kira-kira bagaimana ya Pak ya kita ada semacam ya mungkin tips-tips atau bagaimana untuk kehidupan praktis kita ini Pak. Silakan Pak Leo. Mungkin bisa di sini Pak Leo. Tes. Oke, kita duduk aja ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Enakan duduk daripada berdiri terus dari tadi saya. Oke, good. Saya cerita dulu ya. Kita nih hidup di antara dua hal. Antara realitas dengan kebenaran firman. Tadi kan Bapak ngomong soal realitas. Saya mau perlu membalikkan saudara kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu landasan dari segala sesuatu. Oke? Coba saya mau tanya Bapak Ibu. Anda tahu cerita Lazarus gak? Waktu Lazarus sakit, ada orang disuruh ketemu Yesus kan? Dia bilang, Yesus orang yang kau kasihi sakit. Yesus bilang apa? Penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian. Tapi justru lewat penyakit ini, anak Allah akan dimuliakan. Kalau Anda dengar Yesus ngomong begitu, kesimpulan Anda apa? Lazarus akan mati apa enggak? Karena Tuhan bilang penyakit ini tidak membawa pada kematian. Tapi justru lewat penyakit ini, anak Allah akan dimuliakan. Kalau Anda dengar Yesus ngomong kayak gitu, kesimpulan Anda apa? Lazarus mati apa enggak? Enggak. Kenyataannya mati enggak? Jadi Anda percaya yang mana? Fakta atau kata Tuhan? Kita lebih percaya fakta. Karena apa? Karena kita nggak ngelihat kelanjutan fakta itu apa. Karena kita nggak tahu, kita nggak bisa berbuat apa-apa sesudah mati. Tapi Yesus kan adalah Tuhan. Dia tahu apa yang dia bisa lakukan. Betul? Waktu itu orang nggak pernah lihat ada kebangkitan. Yesus bilang penyakit ini tidak mau kematian. Karena Yesus tahu dia bakal mati tapi bangkit. Jadi nggak mati juga kan?
Jadi anak Allah dimuliakan nggak? Yes, melalui kebangkitan. Nah itu yang saya maksud. Kadang-kadang fakta yang kita lihat adalah fakta yang sekarang. Kita nggak lihat yang ke depan, apa yang Tuhan bisa lakukan. Gitu. Contoh, saya kasih contoh Pak ya. Waktu krisis 1998, itu krisis hebat itu. Perusahaan-perusahaan asing banyak yang tutup. Semua tutup, di Indonesia tutup, diperkecil, semua diperkecil. Sahabat saya, istrinya, bekerja di sebuah perusahaan penerbangan. Bukannya airline bawa orang naik pesawat gitu. Jual beli pesawat. Jadi ini perusahaan besar. Jual beli pesawat. Dia adalah anak Tuhan. Semua diberhentiin. Dia adalah yang terakhir. Semua di PHK. Kan biasa kan perusahaan gitu di PHK. Dia yang terakhir karena dia sekretaris dari big boss-nya. Terakhir lah diberhentiin. Nah kalau udah terakhir ya udah. Singkat cerita, udah titik terakhir dia bilang begini sama si sekretarisnya, istri teman saya. Kamu, saya minta maaf, ini adalah bulan terakhir, saya harus PHK kamu, karena perusahaan sudah nggak sanggup bayar kamu, dan kita akan tutup perusahaan ini. Saudara mau tahu jawaban dari teman saya ini istrinya? Ya teman saya juga istrinya. Dia bilang gini, jangan berhentiin saya. Tapi saya nggak bisa bayar kamu, saya nggak usah dibayar. Saya akan kerja sebagaimana bisa. Saya akan terus juga berdoa untuk perusahaan ini. Dia bilang gini, kamu serius? Iya. Bosnya senang soalnya kan dengan orang ini kerjanya. Kamu bener mau gak dibayar? Iya. So bosnya tes tuh. Sebulan. Biasanya kalau orang kalau gak digaji ya, kerja bisa ngasal loh. Suka-suka dia dong. Gua kagak digaji bener gak? Tapi kenyataannya enggak. Datang pagi seperti biasa, pulang juga malam seperti biasa. Tiap hari dipikir sebulan nih, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, begitu. Terus konsisten. Bosnya heran lihat dia. Sampai akhirnya bosnya bilang gini, sudah 6 bulan, gak enak juga kali si bos. Bosnya bilang gini, tapi maaf perusahaan saya tetap saya harus tutup. Saya hanya mau buka cabangnya 1 saja di Singapura. So, saya ajak kamu ke Singapura. Kamu mau ikut saya ke Singapura? Jadi sekretaris saya tetap di Singapura. Dia bilang gini, saya punya istri, punya suami, punya anak. Gimana? Saya urus semua izin tinggal. Diurus sama perusahaannya, 1 keluarga sama pembantunya sama anaknya dibawa ke Singapura. Di Singapura dikasih apartemen dekat Orchard Road. Itu apartemen mahal saudara. Dia nginep di situ dan saya sempat tinggal di situ kalau liburan. Saudara tahu sekarang itu perusahaannya berkembang sampai kemana-mana. Nah dia buka cabang perusahaan ini sampai ke negara lain. Saudara tahu ternyata big bossnya ini nggak punya keturunan. Dia udah dianggap anak. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri pakai nama dia. Jadi dia itu udah menjadi calon pewaris tahta perusahaan dia. Anda bisa lihat, mungkin itu bisa terjadi hal yang gak mungkin kita pikirin. Makanya kenapa masuk dalam sistem ekonomi Allah yang kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta. Tapi berjalan dalam iman dan penyerahan diri. Kita maunya lihat yang itunya tuh. Tapi kita gak lihat awalnya kan gitu. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih Pak Leo. Nah saya buka Bapak Ibu, ada yang mau tanya? Jangan malu-malu, santai aja. Ya silakan Pak. Boleh disebutkan namanya dari Cool atau dari mana? Silakan. Selamat malam Pak. Ya malam Pak. Nama saya Ferry dari GB JIS. Ferry? Ya. Oke. Udah di JIS ya? Ya, Senayan. Saya pengen nanya Pak tentang prinsip kemakmuran. Yang pertama, saya pengen nanya kalau negara yang gak bertuhan itu kan kayak negara China itu mereka tidak ada agama Pak. Tapi negaranya bisa maju. Beda memang negara yang bertuhan tapi kayaknya negaranya itu kayaknya banyak kemiskinan dan pengangguran serta tidak bertumbuh. Jadi menurut Bapak bagaimana Pak? Mengapa mereka yang tidak bertuhan aja negaranya bisa maju sedangkan orang yang bertuhan tapi mungkin dari segi pekerjaan ada tapi tidak seimbang mengalami satu, ada yang terlalu kaya, ada yang terlalu miskin. Itu pertama. Terus yang kedua saya pengen nanya,
bila seorang sudah bekerja keras seperti Bapak bilang dia menggunakan effort, tenaga, tetapi belum menghasilkan segala sesuatu, karena di pekerjaan itu kan harus segala sesuatu kita menghasilkan segala sesuatu. Jadi maksudnya dia pindah kerjaan, misalnya di situ nggak berhasil, pindah ke berhasil, mengalami satu kegagalan Pak kerja itu. Apakah maksudnya itu ada kutuk, semacam kutuk kegagalan yang harus diputuskan? Beda lagi ada teman saya yang mungkin kerjanya memang biasa aja gitu, memangnya nggak bertahun. Mereka itu bisa menghasilkan sesuatu effort gitu. Kalau menurut Bapak, mengapa dari 2 orang perbandingan itu, yang satu bisa berhasil, yang satu tidak Pak? Apakah itu ada faktor kayak semacam luck, rezeki seseorang gitu yang harus kita percayai gitu Pak? Mungkin itu aja sih Pak, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Ferry. Pertanyaan yang luar biasa Pak. Kebetulan Bapak memberikan contoh itu adalah China. China itu adalah sosialis, komunis. Yang tidak merupakan kapitalis, tidak merupakan ekonomi terbuka. Semua diatur pemerintah. Semua dijatah oleh pemerintah. Jadi kekuasaan ada di pemerintah. Ya, hak kepemilikan pribadi hampir dia tidak diakui sama sekali. Yang ada adalah pemerintah. Sehingga pemerintah yang bisa mengatur. Jadi investasi-investasi itu semua datangnya dari pemerintah. Membangun itu semua dari pemerintah. Nah, saudara, jadi ekonominya diatur sama pemerintah. Sementara kebanyakan negara-negara yang terbuka ekonominya adalah ekonomi terbuka. Gitu ya. Jadi ada satu prinsip yang Anda mesti pahami juga, bahwa semua gini, saya masuk ke sini. Semua berkat itu berkat Tuhan. Setuju? Tapi buat anak Tuhan yang betul-betul masuk dalam ekonomi Allah, berkatnya bukan cuma berkat Tuhan, berkat Bapa. Beda loh. Maksudnya gini. Kalau berkat Tuhan tuh gini. Kalau hujan turun, itu bukan cuma buat orang benar. Tapi orang yang tidak benar juga mengalami hujan berkat, hujan itu. Matahari juga sama, betul? Kan ada ayatnya bilang gitu. Ya kan? Jadi artinya apa? Selama kita menjalani prinsip hidup yang ada, rajin, bekerja benar gitu ya, jujur, pasti ada hasilnya. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah menyediakan berkat buat orang-orang kayak gitu. Walaupun dia nggak percaya sama Yesus. Ada prinsip itu. Sepanjang kita pegang prinsip itu, kita bisa ngalamin itu. Ya, karena kan kalau hujan turun, nggak ada tulisan habis hujan khusus apa orang benar aja, nggak ada tuh, ya kan? Nggak ada. Atau untuk kalangan sendiri gitu kan, nggak ada. Matahari juga semua nggak ada. Jadi siapa yang bekerja dengan rajin, siapa yang bekerja dengan betul, juga akan ngalamin prinsip itu. Tapi beda lagi ketika kita percaya sama Tuhan. Ada reserve, ada berkat khusus buat anak-anaknya yang tidak bisa dialami oleh mereka. Yaitu apa? Yang namanya kasih karunia. Yang namanya kemurahan Tuhan. Yang namanya perkenanan Tuhan. Yang kelihatannya kok dia gak berupaya kerja keras kok bisa diberkati. Contoh, di masa kekeringan di Kejadian 26, itu saudara, itu masa kekeringan. Orang di sekitarnya yang ada di Gerar waktu ada Ishak di sana. Ishak setiap gali sumur, penuh sumurnya, berbual-bual. Padahal itu lagi susah loh. Orang di sekitarnya mau gali sumur gak dapat sumur tuh. Gak dapat air. Tapi makanya setiap kali Ishak gali sumur berhasil, diambil sama orang daerah itu. Betul ya? Kalau baca Kejadian 26. Tapi diserahin sama Ishak. Ishak gak takut. Karena bagi Ishak bukan sumur yang menjadi berkat buat dia. Bapa di surga. Maka setiap dia gali sumur selalu berbual-bual di tengah tanah yang kering. Kok bisa? Itu Tuhan. Itu hanya Bapa yang bisa buat. Dan itu siapa? Yaitu anak Tuhan yang berjalan dalam sistem ekonomi Allah. Gitu. Jadi ini penting banget bahwa kita harus bedakan. Jangan ngiri sama orang yang memang dia kerja keras. Ya memang itu ada hukumnya kok, dari hukum Tuhan. Karena semua berkat bukan dari setan. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Gitu ya. Jadi prinsip itu penting. Nah, itu menjawab juga dengan pertanyaan yang kedua. Jadi kenapa ada orang Kristen percaya Tuhan, tapi kalau dia nggak kerja, dia malas. Paulus bilang jangan makan kau, kalau kamu tidak mau kerja. Gitu. Jadi ada prinsip-prinsip tertentu yang tidak bisa diabaikan. Tadi saya bilang efisiensi, akal sehat, tekun, itu adalah bagian.
Yang mana orang percaya. Nggak ada yang namanya kalau kita sebagai orang Kristen, oh kita nih kutuk gitu ya. Kutuk kegagalan. Di atas kayu salib Tuhan bilang udah selesai kok. Udah diselesaikan semua gitu sama Tuhan. Gitu loh. Jadi kita harus kembali kepada yang namanya sistem ekonomi Allah. Ya. Jadi kalau orang bilang luck, hoki ya, luck itu hoki ya. Orang percaya hoki, kalau saya percayanya gini, hoki itu atau luck itu adalah persiapan plus peluang. Kalau ada peluang you nggak siap, bablas. Tapi kamu siap belum datang peluang, ya belum jadi. Jadi harus selalu ada waktu Tuhan dan kita juga harus mempersiapkan diri. Kadang-kadang kita doa tapi kita nggak bisa kelola dengan baik. Tuhan itu lebih mempercayakan sama orang yang bisa mengelola lo. Makanya ya, kalau kita nih nggak bisa kelola, orang lain yang kelola. Makanya anak Tuhan harus bangkit untuk bisa mengelola dengan baik. Kira-kira itu jawaban saya Pak. Ya, God bless you. Ya terima kasih Pak Leo. Pak Ferry sudah menjawab. Saya tambahkan sedikit ya Pak Leo ya. Jadi tadi yang pertanyaan kedua mungkin ya Pak Ferry tanya itu. Saya mengalami sendiri tuh Pak. Ada orang yang bekerja keras ya, istilahnya tuh first in last out. Datang ke kantor paling pagi, pulang paling malam, ya kan? First in last out gitu. Ada orang yang biasa-biasa aja gitu, santai gitu kerjanya, tapi dia lebih dapat posisi, lebih dipromosi gitu Pak ya. Ternyata memang orang yang kerja keras itu belum tentu orang yang diberkati Tuhan juga ya. Tapi orang ini bekerja dengan baik juga, tapi dia punya attitude yang baik sekali gitu. Attitude yang luar biasa gitu. Jadi meskipun kita di dalam usaha atau pekerjaan, kalaupun Tuhan belum memberkati istilahnya, kan banyak nih dalam kondisi sekarang nih, kok saya udah kerja keras setengah mati, saya udah berupaya melakukan pekerjaan, pokoknya sebaik-baiknya gitu. Tapi belum ada hasilnya, jangan berhenti. Karena waktu Tuhan itu nanti mungkin akan datang. Tapi percaya itu pasti terjadi gitu. Ya, karena saya sendiri mengalami Pak, waktu saya kuliah sampai sekarang itu, saya ada beberapa teman-teman yang satu angkatan kuliah gitu ya. Saya kenal tapi nggak terlalu deket lah sama teman saya ini. Cuman kenal, akhirnya ketemu juga karena di bidang keuangan ya sekarang ya tahu lah ya sama-sama di bidang keuangan. Terus berjalannya waktu itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bilang, Wan, lu ketemu gue deh ngopi-ngopi gini gitu. Nah setelah berapa kali ketemu tiba-tiba dia nyawarin saya kerjaan. Padahal saya juga nggak terlalu kenal sama dia, cuman mungkin dia tahu dulu waktu saya sekolah, ya saya memang nggak neko-neko lah gitu. Dan ya hasilnya juga lumayan gitu. Tapi percaya Bapak Ibu, suatu saat Tuhan pasti akan jawab. Mungkin nggak sekarang, tapi terus jangan Bapak Ibu berubah. Jangan melenceng gitu ya. Itu mungkin tambahan dari saya. Silakan Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi. Ini waktunya mungkin nggak terlalu banyak tapi bisa harus kita manfaatkan ya. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Kalau nggak ada mungkin Pak Leo saya tanya satu lagi Pak. Boleh. Tadi kan Bapak ada mention mengenai akal sehat ya Pak. Ya. Nah saya tahu ya mungkin di sini Bapak Ibu juga pernah mengalami nih bagaimana kita punya penghasilan terus akhirnya mungkin karena mau cepet gitu ya bertumbuh kita taruh di tempat yang salah gitu Pak. Nah ya investasi gitu Pak. Ini sekarang kan rame nih ada kripto lah segala macam. Nah itu bagaimana nih Pak sebagai anak Tuhan tuh kita bagaimana kita bisa menggunakan hikmat ya untuk bisa mengelola tadi uang kita ini jangan sampai ditaruh di tempat yang salah gitu Pak. Yang paling bahaya adalah ingin cepat kaya. Paling bahaya, ingin cepat kaya itu bahaya. Kenapa? Membuat kita buta. Sehingga kita percaya saja dengan omongan orang tanpa kita mempelajarinya lebih lanjut. Ambil contoh ya, ambil contoh. Suatu ketika, nggak tahu Bapak Ibu tahu atau enggak, dulu tuh ada yang namanya arisan uang, yang namanya Swiss cash. Itu dulu zaman itu lama sekali tuh Swiss cash itu ya. Ada yang pernah dengar istilah Swiss cash itu dulu ada nggak?
Saudara itu pakai dolar, US dollars Pak. US dollars dalam 15 bulan hasilnya 3 kali lipat. 3 kali lipat Swiss cash itu. Jadi itu kayak arisan keuangan gitu ya, tapi dalam dolar. Nah, saya kan udah nggak di bank, tapi saya mantan bankir kan. Kalau orang bank itu, kalau melihat ada sebuah model keuangan model kayak gini, was-was kita. Karena bahasa Inggrisnya too good to be true. Ini kayaknya nggak mungkin, terlalu gampang untuk bisa begitu. Apalagi US dollar. Bisa bayangkan, ya kan? 3 kali loh dalam 15 bulan. Nah, ketemu orang serakah, dapat itu. Makanya keserakahan itu penyakit tuh. Itu pasti dapat gitu loh. Itu pasti dapat. Nah, singkat cerita, yang nawarin saya orang-orang Kristen, termasuk pendeta. Termasuk pendeta. Dia bilang pakai ayat pula jelasinnya. Iya, ayatnya apa? Kita jadi kepala tidak jadi ekor. Kita yang menghutangi, kita tidak jadi berhutang. Wah, keren kali kan gitu kan. Ada ayat, ada DP ayat katanya, orang Manado bilang begitu, ada DP ayat kan gitu. Saya cuma bilang gini, bisa lihat laporan keuangan? Bisa kasih saya lihat manajemennya siapa di balik itu? Saya sebagai bankir saya harus lihat itu. Oh, kita nggak perlu lihat laporan keuangannya gini-gini, karena ini hasilnya cepat gini-gini. Pendeta loh yang ngomong. Saya search di internet. Begitu saya lihat websitenya, saya bilang website pelayanan saya lebih bagus dari ini. Langsung dalam hati saya bilang ini penipuan. Saya nggak bakal mau. Dan betul akhirnya banyak hamba-hamba Tuhan pendeta yang kena. Jemaat yang kena. Itu sekarang terulang namanya investasi bodong waktu itu, ya kan? Yang selama masa Covid itu banyak orang yang stres itu, miliatan hilang begitu aja. Robot trading dan sebagainya. Di robot trading saya juga ditawarin. Yang nawarin siapa? Anak Tuhan juga, gitu kan? Nah, ketemu saya bilang mana ada sih, gitu loh. Kamu diem gitu, nggak ada cerita lah, nggak ada yang namanya penghasilan tanpa kerja gitu. Investasi yang benar terus nanti menghasilkan dari investmentnya, sementara kamu tidur bisa terjadi, tapi waktu invest benar. Jadi yang sering terjadi adalah karena kita kepengen cepat kaya, kita nggak belajar. Prinsip investasi adalah gini, jangan pernah menginvest kepada sesuatu yang Anda nggak ngerti. Jangan, Anda nggak terlalu paham, jangan. Itu yang kedua, kalau mau investasi, investigasi sebelum investasi. Investigasi sebelum investasi. Kita harus periksa detail, jangan buru-buru, diiming-imingin, dibisik-bisikin, 2 kali, 3 kali lipat, lu gak usah kerja, lu enak-enak, duit, ya kan, drinking, money coming gitu loh saudara. Nah itu kan kita rasanya dengernya enak tuh ya, drinking, money coming gitu kan ya. itu akhirnya apa, kita masuk jeblos. Banyak orang di robot trading kena, buat saya gak heran, karena sejarah berulang. Orang yang dulu ada di Swiss cash seperti saya ngerti. Tapi orang yang gak pernah ngalamin melihat ini, nanti ada lagi generasi baru akan muncul model baru. Gitu ya. Jadi seperti Bapak tadi bilang, kalau menurut saya, belajarlah menginvestasi dari yang paling gampang yang kita bisa ikutin lebih aman. Gitu ya. Kalau Anda tanya yang mana, kalau saya sih, untuk pemula yang paling aman adalah kalau ada duit dana lebih, beli emas saja. Itu paling aman. Kenapa? Paling tidak dia menjaga nilai tukarmu tidak hancur. Gitu loh. Anda punya nilai tukar tetap masih bisa bertahan karena dia ngikutin harga yang naiknya gila-gilaan dari ratusan ribu sampai juta. Kan gitu. Ya, paling tidak menjaga Anda punya nilai itu nggak turun. Gitu aja. Mungkin nggak bisa melipat ganda seperti investasi yang lain. Tapi paling tidak menjaga. Gitu. Oke, saya kira itu sih. Oke, terima kasih Pak Leo. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya jangan percaya kalau ada yang nawarin meskipun itu pendeta ya. Benar sekali Pak. Benar sekali. Meskipun itu pendeta. Oke. Hah? Oh, saya nggak pernah nawarin yang begitu Pak. Saya nawarinnya buku saya Pak. Supaya Anda bisa pegang yang benar gitu loh. Itu jadi berkat, saya percaya. Saya mau nambah yang terakhir, mungkin waktunya sudah semakin mepet ya. Jadi begini, saya percaya dari antara kita para jemaat ini ada yang sedang kehilangan pekerjaan. Ya, bisa jadi. Bahkan mereka membutuhkan pertolongan. Mereka nggak tahu mau kemana. Dan ada daripada teman-teman kita juga mungkin yang tidak bekerja, sudah pensiun. Dan saya percaya dari antara kita, mungkin tadi kan banyak bicara mengenai kegiatan keuangan itu sendiri. Tapi kalau kita mundur ke belakang nih Pak Leo,
banyak teman-teman kita yang justru sedang menantikan sebuah kesempatan itu tidak datang-datang. Dan saya sangat diberkati dengan kata hemat itu sendiri, Pak. Saya tadi minta tolong kalau bisa saya juga dapat slide-nya, jadi saya juga bisa pakai buat bisa sharing ke Cool. Jadi saya minta izin Pak Leo. Ya, nah, pertanyaan saya begini Pak. Nah, bagaimana kami-kami ini yang di dalam posisi seperti itu, mereka sekarang tidak sedang bekerja, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin mereka juga sudah pensiun, tidak ada penghasilan sama sekali. Nah, bagaimana mereka mengelola keuangan supaya mereka bisa tetap melayani Tuhan, mereka tetap bisa datang ke gereja, mereka bisa memenuhi semua kebutuhan kesehariannya di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Very good pertanyaannya. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Kita beri applause. Very good pertanyaannya. Saya nggak tahu kondisi orang-orang yang pensiun atau orang-orang yang lagi kehilangan pekerjaan. Posisinya sampai di mana, keuangannya kayak apa saya nggak tahu. Tapi saya menyimpulkan begini, investasi itu nggak selalu harus besar. Ada hal-hal yang kita bisa belajar, ada kemungkinan kita bisa kembangkan skill. Ya kan? Kan skill ini kadang-kadang waktu kita kerja, keterampilan kita nggak kepake kadang-kadang. Karena contoh ya. Ada orang yang jago masak karena dia punya pekerjaan dulunya bagus di perusahaan. Dia nggak kembangkan kemampuan dia masak. Kemampuan dia bikin kue, dia nggak pernah manfaatkan. Gitu. Nggak kemampuan dia untuk bikin minuman, dia nggak pernah kembangkan. Gitu. Nggak berkebun, dia nggak kembangkan. Gitu ya. Sekarang ini kalau kita mau kembangkan usaha kecil-kecilan di YouTube banyak. Di Google banyak, kalau kita rajin kita mau belajar sesuai dengan kemampuan kita. Begitu. Sehingga kenyataannya sekarang setelah banyaknya online, bisnis online, ada banyak orang malah yang berhenti kerja loh. Karena dia sekarang menemukan talentanya. Yaitu apa? Dia punya masakan yang tertentu yang bikin orang enak gitu. Saya ambil contoh. Ini kisah, ini benar-benar kejadian. Saya punya menantu. Menantu saya pekerjaannya bagus. Dia bekerja di perusahaan konsultan nomor 5 terbesar dunia. Posisinya udah lama bagus. Tapi dia juga tahu dia ada panggilan. Dia nggak mau terjun langsung sekarang. Dia bertanya sama saya, apa yang saya mesti lakukan? Saya cuma tanya, saya cuma berkata kalau kamu punya keterampilan, ternyata menantu saya ini laki-laki, hobi masak. Hobi masak. Makanya anak saya yang perempuan cuma makan tuh. Dia yang masak. Dia hobi masak. Dia lebih hobi, lebih pintar masak daripada anak saya sendiri. Anak saya perempuan. Lalu dia bisa bikin tertentu ayam goreng. Dia bisa bikin cookies. Saudara, akhirnya sekarang dia mulai kembangkan usaha dia yang cookiesnya. Dan ketika orang makan dia bilang, ini cookies enak banget gitu loh. Nah dia mendapati bahwa dia punya keterampilan. Keterampilan itu datang dari Tuhan loh. Itu bukan dari siapa-siapa, dari Tuhan. Nah ketika dia kembangin, orang mulai beli. Sehingga dia melihat ini bisa dia buka jadi bisnis ke depan. Gitu ya. Ada orang yang bisa bikin minuman, campuran dari satu minuman. Dan itu jadi skill. Jadi menurut saya kita jangan berhenti cuma melihat kerja dan investasi belaka. Tapi mungkin kita punya keterampilan selama ini kita tidak tahu yang mana. Cari tahu, mumpung selama pensiun punya waktu nih. Gitu ya. Jadi ada aja kemungkinan dia punya keterampilannya adalah justru memasak atau keterampilan melukis atau keterampilan lainnya. Coba dikembangkan. Kadang-kadang kita nggak kembangkan ke situ. Kita cuma berpikir kerja formal saja. Tapi sebenarnya kita bisa kerjakan yang lain. Atau kita bisa dagang online, bisa. Anak saya yang suka ngopi, dia bisa bikin kopi, dia sampai bilang sama saya, ini nanti saya mau dagangin nih di online gitu. Ya kenapa enggak? Coba aja. Semua itu dimulainya dari situ. Perusahaan-perusahaan minuman yang sekarang terkenal kan semuanya dari yang begitu tuh. Jadi, gitu. Saya kira itu sih Pak jawaban saya. Jangan putus asa, pasti coba belajar di YouTube, lihat apa yang Anda bisa masuk di situ, masuk. Mulai. Sedikit demi sedikit ada pekerjaan lain yang terbuka. Sambil jangan lupa kita bergaul sama orang terbuka. Kalau Anda kehilangan pekerjaan karena PHK, tetap kita harus terbuka. Makanya kalau kita datang ke gereja, ya jangan lupa kita punya komunitas. Siapa tahu nanti di komunitas orang bisa ketemu. Oh, kamu dulu punya pengalaman kerja gini, saya bisa ketemukan sama orang lain seperti yang tadi Bapak bilang. Saya kira gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Richard. Cukup ya Pak ya. Pak Mul, waktu sudah selesai ya.
Nah Pak, pertanyaan terakhir Pak, boleh tahu merek cookiesnya itu tadi Pak? Dia taruh di dia punya Instagram namanya Jaihu. Jaehu, Jaihu. Dia ada di Instagramnya di Jaihu. Boleh langsung tuh Bapak Ibu bocoran ya. Mungkin solusi yang paling praktis tuh buat pertanyaan Pak Richard, kalau orang yang belum punya pekerjaan nih Bapak Ibu di sini kalau ada lowongan silahkan itu direkrut orangnya itu. Ya kan langsung ya. Ada pengumuman Pak Mul? Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Sebelumnya saya mengingatkan lagi buku dari Pak Leo dan lain-lain ada di depan. Kalau Bapak Ibu mau nanti silahkan langsung beli ya. Oke, mari kita tundukkan hati, tundukkan kepala kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, sungguh kami diberkati pada malam hari ini. Tuhan, kami percaya apa yang kami terima pada malam hari ini akan memberikan pengetahuan yang lebih lagi kepada kami Tuhan, untuk bisa mengelola keuangan kami, bisa mengelola usaha kami Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan itu semua bersumber hanya kepadamu ya Bapa. Itu hanya bersumber darimu saja Tuhan. Semua berkat-berkat yang kami terima, kami percaya Tuhan, kami akan mengelolanya Tuhan dengan baik ya Bapa, seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan yang telah Kau kirimkan pada malam hari ini. Untuk Pastor Leo Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kau pakai Pastor Leo lebih lagi Tuhan. Dimanapun Kau tempatkan Tuhan, Kau pakai untuk menjadi saluran berkat daripada-Mu ya Bapa, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus Tuhan, akan membuat Pak Leo terus naik Tuhan, tidak turun ya Bapa. Berkati Tuhan setiap keluarganya, anggota keluarganya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Setiap usahanya Tuhan, Kau berkati ya Bapa. Pelayanannya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan memakai Pak Leo lebih dahsyat lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya semua kami yang hadir malam hari ini, kami rindu Tuhan untuk terus Tuhan lebih dekat kepada-Mu ya Bapa. Untuk terus Tuhan kami lebih memampukan diri kami Tuhan untuk lebih mengenal-Mu lagi ya Bapa, sebagai juru selamat kami Tuhan, sebagai pembimbing kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang telah melayani-Mu sore malam hari ini. Kau berkati mereka Tuhan, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka yang masih sekolah Tuhan. Kau berkati dengan hikmat akal budi lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga gembala kami di Rayon 1D, Pak Kiki Haryadi, gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Kau berkati Tuhan semua gembala-gembala kami ini Tuhan, berikan visi dan misi yang daripada-Mu ya Bapa, untuk membawa kami Tuhan lebih serupa lagi dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saudara kami akan berpisah Tuhan, Kau lindungi dalam perjalanan kami, tibakan kami dengan selamat sampai rumah kami masing-masing ya Bapa. Sebelum kami tutup Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua belah tangan kita untuk bisa terima berkat dari Dia. Sebagaimana kita datang ke tempat ini diberkati Tuhan, saat kita tinggalkan tempat ini, kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.